Halo teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan anemia. Apa sih anemia itu? Untuk mengetahui penjelasan yang lebih lanjut, yuk simak video ini. Menurut Bakta 2006, anemia didefinisikan sebagai penurunan jumlah massa eritrosit sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk membawa oksigen ke dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer oleh penurunan kadar hemoglobin. Sedangkan menurut WHO tahun 2015, anemia didefinisikan sebagai konsentrasi hemoglobin yang rendah dalam darah. Secara morfologis, anemia dapat diklasifikasikan menurut ukuran sel dan hemoglobin yang dikandungnya. Yang pertama, ada anemia makrositik. Pada anemia makrositik, ukuran sel darah merah bertambah besar dan jumlah hemoglobin tiap sel juga bertambah. Ada dua jenis anemia makrositik, yaitu yang pertama anemia megaloblastik adalah kekurangan vitamin B12, asam folat, dan gangguan sintesis DNA. Yang kedua, ada anemia non-megaloblastik, adalah eritropoiesis yang dipercepat dan peningkatan luas permukaan membran. Klasifikasi anemia yang kedua yaitu mikrositik, yaitu mengecilnya ukuran sel darah merah yang disebabkan oleh defisiensi besi, gangguan sintesis globin, porfirin dan heme, serta gangguan metabolisme besi lainnya. Lalu untuk klasifikasi anemia yang ketiga yaitu anemia normositik. Pada anemia normositik, ukuran sel darah merah tidak berubah. Hal ini disebabkan kehilangan darah yang parah, meningkatnya volume plasma secara berlebihan, penyakit-penyakit hemolitik, gangguan endokrin, ginjal, dan hati. Terdapat dua pendekatan untuk menentukan penyebab anemia. Yang pertama, pendekatan kinetik. Pendekatan ini didasarkan pada mekanisme yang berperan dalam turunnya Hb. Anemia dapat disebabkan oleh satu atau lebih dari tiga mekanisme independen. Yang pertama, berkurangnya produksi sel darah merah. Yang kedua, meningkatnya destruksi sel darah merah. Yang ketiga, kehilangan darah. Untuk pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan morfologi. Pendekatan ini mengkategorikan anemia berdasarkan perubahan ukuran eritrosit dan respon retikulosit. Penyebab anemia dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran sel darah merah pada apusan darah tepi dan parameter automatic cell counter. Anemia dapat dicegah dengan pola makan yang kaya nutrisi, terutama makanan kaya zat besi dan asam folat, seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, roti, dan buah-buahan. Yang kedua, makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan makanan berbahan dasar kacang seperti tahu dan tempe. Yang ketiga, buah-buahan kaya vitamin C, misalnya jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Selain itu, dapat juga melalui farmakologi, yaitu mengonsumsi vitamin penambah darah. Yang keempat yaitu hindari minum teh dan kopi saat makan. Yang kelima, atasi kehilangan darah. Bicarakan ke dokter jika Anda memiliki masalah kesehatan seperti haid yang tidak normal, sampai masalah pencernaan yang mengakibatkan pendarahan. Nah, kemudian untuk pengobatan harus diarahkan pada penyebab anemia. Di antaranya adalah yang pertama transfusi darah. Yang kedua, pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, pemberian obat dengan tujuan untuk memperbanyak sel darah dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, serta mineral lainnya. Nah teman-teman, udah paham kan ya tentang anemia? Terima kasih sudah menonton.